Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kali ini pembacaan Alkitab kita diambil dari kitab Nabi Zakaria, dari pasal 7 sampai pasal yang ke-10. Masa pembuangan bangsa Yehuda dan Israel cukuplah lama. 70 tahun masa pembuangan telah membuat hidup bangsa Yehuda dan Israel terpuruk. Di tanah pembuangan Babelonia, mereka tidak diperhitungkan sebagai warga negara. Dan ketika dipanggil pulang, hanya segelintir dari mereka yang merespon Tuhan memulangkan mereka ke tanah perjanjian sebagai tindakan penyelamatan. Tuhan menggerakkan hati Raja Koresi agar mengizinkan mereka pulang. Hal ini merupakan tindakan Allah yang nyata dalam sejarah. Setelah mereka menetap, Tuhan masih berbicara kepada sisa-sisa orang Yehuda. Pertama, mereka harus menguatkan hati. Tuhanlah yang mengerjakan semua kebaikan itu, sehingga mereka bisa pulang ke tanah perjanjian. Dan Tuhan berjanji akan mengubah hidup mereka menjadi berkat. Yang kedua, jika mereka melaksanakan hukum yang benar, mendatangkan damai di pintu-pintu gerbang, merancang kebaikan, mengucapkan kata-kata yang benar, dan ibadah yang benar, mereka akan mengalami kepenuhan kebaikan Tuhan. Dengan melakukan semuanya itu, mereka akan mengalami sukacita dan kegirangan. Ibadah kepada Tuhan menjadi suatu kegairahan oleh karena pembebasan dan komitmen baru yang telah mereka perbuat. Yehuda tetaplah umat Tuhan. Mereka adalah biji matanya. Tuhan sangat mengasihi bangsa ini, sehingga selalu memberi kesempatan baru pada mereka. Oleh karena itu, seharusnya mereka mesti serius melakukan firman Tuhan. Dengan begitulah, mereka akan menjadi berkat bagi dunia. Umat Kristen menurut Petrus adalah milik kepunyaan Allah dan imamat rajani. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9. Oleh karena itu kita harus memberitakan perbuatan-perbuatan besar daripada Allah. Imamat rajani harus berperilaku yang patut dijadikan teladan oleh sesama. Misalnya menjadi pendoa dan panutan di dalam persekutuan, sehingga orang lain bisa mendapat berkat dari perbuatan-perbuatan kita. Dalam kehidupan ini kita banyak hal yang kita alami, banyak musuh yang kita hadapi, yaitu tantangan hidup, beban hidup, dan berbagai persoalan hidup. Seperti akhir-akhir ini, terlebih di masa pandemi. Tapi kadang kita lari ke tempat lain untuk menyenangkan hati. Dan kesenangan itu yang kita peroleh hanyalah sesaat saja. Kesenangan itu bahkan membawa kita ke dalam kehancuran dan penyesalan belaka yang akhirnya membawa kebinasaan. Tuhanlah yang membebaskan bangsa Israel dari musuh. Keselamatan hanyalah dari Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhanlah yang menjadi prioritas dalam hidup kita. Haleluya. Selamat beraktivitas. Salam sehat. Dan Tuhan Yesus